Welcome back. Selamat datang kembali. Hari ini demi tulisan 4, seorang analis pasar di Tiongkok untuk memuaskan pemilihan menu Bavis Premicolma as Tiongkok. Jadi selamat kembali di program ini. Welcome back to the program. Hey, senang sekali bisa bersini Glenn. Seperti biasa. Well, we see that the US pressure. Kita melihat bahwa AS menekai sekutu maupun lawan-lawannya. Namun, sementara negara-negara Eropa berharap bahwa ketaatan dan ketundukan tanpa syarat akan dihargai oleh Washington, hal itu belum terjadi. Di sisi lain, kita melihat bahwa Tiongkok, dan saya rasa sekarang India juga bisa dimasukkan dalam kategori itu, memilih untuk melawan balik. Saya ingin tahu bagaimana kita melihat hal ini berkembang, terutama di pasar chip, karena ini tambahan cuma berdua seti bimet penting timwah. Itu stupi cyberan persaingan full bibit teknologi di sektor chip. Leadership in the chip sector. So Nvidia, Jadi Nvidia, produsen chip dan perusahaan komputasi AI terkemuka asal Amerika, jelas telah melarang penjualan, atau lebih tepatnya, mereka dipaksa untuk melarang penjualan chip komputer canggih. Kita melihat situasinya mulai berbalik. Tiongkok sendiri mungkin akan mulai menutup pasarnya di produsen chip Amerika. Sekarang, saya tidak yakin apakah ini karena mereka dianggap bukan mitra yang dapat diandalkan, atau ini hanya bagian dari persaingan teknologi untuk merebut pangsa pasar tersebut. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi di sini? Karena ini adalah sesuatu yang Anda perhatikan dengan sangat seksama. This is something that you're paying close attention to. Tentu, saya pikir Tiongkok mulai menyadari keunggulan besar yang benar-benar mereka miliki dalam perang ekonomi ini, dalam perang dagang, dan dalam semua tarif yang diberlakukan. Dan ini tidak akan menjadi perjuangan hanya untuk 3-4 tahun ke depan. Ini akan menjadi perjuangan selama 20 hingga 30 tahun ke depan. Ada alasan mengapa Nvidia pada awalnya sangat gencar mengajukan permohonan kepada pemerintahan Trump dan kemudian kepada pemerintahan Biden untuk mencoba menjual chip ke Tiongkok. Karena Nvidia cukup tahu seperti apa masa depan dunia nantinya. Ketika berbicara tentang barang nyata, tentang manufaktur nyata, pasar semikonduktor Tiongkok nilainya jauh lebih besar daripada 50 miliar yang baru saja diumumkan Jensen Huang kepada dunia. Bukan? Itu hanya sebuah angka. Namun jika kita mengekstrapolasi ke masa depan, kita bisa melihat bahwa Tiongkok, banyak pabrik mereka yang mulai memasuki era Internet of Things IoT, robotika, dan semua ini membutuhkan banyak perangkat keras, banyak chip AI, banyak pusat data, banyak akselerator AI. Jadi masuk akal jika Nvidia berusaha sekuat tenaga untuk menjual ke pasar tersebut. Dan cukup mengejutkan bahwa pemerintahan Trump bahkan tidak memahami konsekuensi dari hal ini. Itulah sebabnya mereka mulai mengenakan pajak pada Nvidia, 15% dari pendapatan kotor yang berasal dari uang Tiongkok yang digunakan untuk membeli semua chip ini. Sekarang, Tiongkok cerdas dalam arti mereka menyadari bahwa ini adalah keunggulan besar yang mereka miliki, selain dari logam tanah jarang. Mereka memiliki pasar konsumen yang sangat besar, di mana chip-chip tersebut akan digunakan secara sangat efektif dan efisien. Jadi pasar Tiongkok, terutama dalam hal chip, permintaannya cukup mandiri untuk perusahaan lokal mereka sendiri seperti Huawei, Cambricon, dan produsen chip lokal lainnya. Namun, jika mereka membiarkan Nvidia masuk ke pasar terlalu mudah, ada risiko banyak perusahaan lokal mereka dalam upaya saling bersaing, baik itu Tencent, Alibaba, justru akan beralih ke chip barat demi mendapatkan keunggulan awal. Karena saya rasa kita semua tahu bahwa persaingan di Tiongkok sangat ketat. Itu adalah tempat paling keras di dunia bisnis, Southern Fair. Dan jika memang begitu, saya rasa Beijing benar-benar khawatir kehilangan momentum dan semua uang ini mengalir ke Nvidia, mempercepat kemajuan chip mereka. Karena, kembali ke komentar Anda sebelumnya tentang AS yang sebenarnya menekan sekutunya demi keuntungan, ini adalah sesuatu yang perlu kita pahami lebih dalam. Sekarang, AS ingin menekan
Menurut saya, total sekitar 800 miliar hingga 1 triliun dolar dari tiga sekutunya jika digabungkan, bukan? Entirely Korea, Unieth, Sprint. Japan, and we are talking about EU, Europe. Now, a lot of this money, Sekarang, banyak dari uang ini, seperti yang Anda tahu, sudah dijanjikan, tetapi belum secara resmi disahkan. Namun ambisi dari, bagaimana saya mengatakannya, pemerasan global ini adalah untuk mengalirkan dana tersebut ke teknologi AS, manufaktur AS, dan membangun infrastruktur chip mereka. Jadi AS sedang memainkan kartunya. Mereka menekan sekutu-sekutunya untuk memindahkan semua kemampuan manufaktur, terutama dalam hal semikonduktor, kembali ke AS. Di sisi lain, Tiongkok ingin memfokuskan semua kemampuan dan akses pasar mereka pada perusahaan lokal mereka sendiri. Jadi sekarang kita melihat adanya tembok besi, tirai besi dalam pasar global untuk chip AI. Tiongkok di satu sisi, dan AS jelas di sisi lain. China on one side, the US obviously on the other. Well, how will this affect the Lalu, future companies? bagaimana hal ini akan memengaruhi daya saing di masa depan? I mean, the scaling is Karena quite Anda important memang to- membutuhkan, to maksud have a saya, large skala market, itu sangat penting, bukan? to sell Jika Anda tidak memiliki pasar yang besar untuk menjual produk, dari situlah Anda mendapatkan dana untuk membiayai riset dan pengembangan. Dan sekali lagi, pengembangan chip sangat penting dalam persaingan ini. Tapi juga, mengapa tampaknya perusahaan-perusahaan Tiongkok justru menghasilkan lebih banyak uang di bidang AI, sementara step amisif tanda S justru kesulitan untuk menaikkan keuntungan di sana. The US has been struggling to actually make a profit there, though. Right, I think it all comes down to economics, right? Benar, Basics, menurut supply saya and semuanya demand, bermuara cost pada of ekonomi, labor, kan? Hukum dasar penawaran dan permintaan, serta biaya tenaga kerja. Anda tahu, China memiliki semua rantai pasokan di dunia. Mereka telah mengembangkannya selama 20, 50 tahun terakhir. Dan AS sebenarnya tidak memiliki kemampuan tersebut. Sekarang, yang dimiliki AS adalah kemampuan untuk mengenakan tarif ke seluruh dunia, yang pada dasarnya membebani rakyatnya sendiri. Saya rasa pendapat tarif berkisar antara 70 hingga 80 miliar per Agustus. Saya kira itu angka terbaru yang diberikan oleh Scott Bessent, sekretaris. Dan karena itu, saya pikir AS akan mampu mempertahankan perlombaan teknologi AI mereka sampai batas tertentu. Technology, the race up to a certain extent. But you're right when it comes to margins, it's not very. Tapi Anda benar, ketika berbicara soal margin, ini memang tidak terlalu berkelanjutan. Dan itulah mengapa kita mulai melihat banyak perusahaan teknologi AIS, OpenAI, saya rasa Microsoft juga, berbondong-bondong ke Inggris. Mereka baru saja pergi ke Inggris, dan mereka berjanji atau berkomitmen untuk membangun pusat data di sana juga. Jadi kita sebenarnya bisa melihat masa depan di mana AS akan mencoba membatasi pasokan dan permintaan chip mereka di seluruh G7 dan pasar mereka, bukan? Anda tahu, kita bahkan bisa sampai pada situasi di mana AS bisa berkata, baiklah, Anda ingin menjual ke pasar kami tanpa batas waktu dengan tarif yang sangat rendah, misalnya 10% hingga 20% atau berapapun, kami akan mewajibkan Anda membeli chip senilai XYZ miliar setiap tahunnya. XYZ billions of chips every single year. And with all the infrastructure set up by Dan dengan OpenAI, semua infrastruktur yang dibangun oleh OpenAI dan Microsoft di misalnya Inggris sendiri, mereka akan sangat bergantung pada chip buatan Amerika, bukan? Tidak masalah apakah chip tersebut nantinya diproduksi oleh Intel atau Nvidia, itu bukan intinya. Semuanya akan dibangun di atas infrastruktur Amerika, tumpukan teknologi Amerika, arsitektur Amerika. Jadi saya pikir inilah yang akan dilakukan AS juga. Merahani mereka sekutu-sekutu untuk menciptakan permainan semikon hay. Tapi kok disini, itu tapi yang human of the mason borf. and it's more weirdly free market in a sense, right? Considering, everyone likes to say their economy. Mempertimbangkan, Anda tahu, semua orang suka mengatakan bahwa ekonomi mereka sangat tertutup dan puas. Pada akhirnya, semua ini akan lebih berkaitan dengan ekonomi. Seberapa murah harga chipnya. Siapapun yang ingin membeli akan membeli. Dan sayangnya, dengan semua kesalahan yang dilakukan oleh AS, seperti yang bisa kita lihat, mereka justru mendorong negara-negara seperti India semakin dekat ke BRICS, dan akibatnya semakin dekat ke Tiongkok, bukan? Jadi kemungkinan besar permintaan Tiongkok terhadap semua semikonduktor dan teknologi ini terus meningkat. Saat ini permintaannya masih terpendam karena chip Tiongkok belum bisa menyamai. Mungkin butuh 2 hingga 5 tahun lagi.
Tapi begitu mereka benar-benar mencapai titik krusial, titik balik, titik kritis, maka arus pendapatan akan mulai mengalir deras. The floodgates of revenue will just begin. Well, you mentioned the tariffs and what Nah, Anda menyebutkan tarif. Jadi bagaimana keadaan perang tarif saat ini? Orang sering mengabaikan atau tidak memahami cara kerja tarif menurut saya. Dan Anda tahu, ini bisa dimaklumi karena terkadang tampaknya pemerintahan Trump juga tidak memahaminya. Atau mungkin mereka hanya pura-pura tidak paham. Tapi inti dari tarif adalah Anda mengenakan pajak pada barang impor. Sehingga perusahaan di dalam negeri Anda harus membayar pajak tambahan untuk mengimpor barang asing. Toyanya menambah tembraya pains impor. Sehingga Anda berharus kompetitif bagi hal anti-inflation carry to that. Diberitahu to repay tax stage mengekspor. The foreign companies were seeking to export. And this is fair enough. This is why many countries pursue. Dan ini cukup adil. Inilah alasan mengapa banyak negara menerapkan tarif. Namun gagasan bahwa Anda tahu, orang asing yang akan membayar utang Amerika itu sangat menyesatkan. Tapi saya terus mendengar retorika seperti itu. Anda akan berpikir bahwa beberapa konsekuensi akan mulai muncul setelah beberapa waktu. Maksud saya, jika semua perusahaan AS harus membayar pajak besar sekarang untuk impor, apa yang sebenarnya terjadi di pasar AS dalam hal keuntungan, lapangan kerja, dan kesehatan ekonomi secara keseluruhan? And the overall economic health. Sure, I think the effects of Tentu, saya pikir dampak dari perang tarif benar-benar dirasakan di pasar kerja AS. Maksud saya, kita baru saja mengalami satu revisi yang sangat buruk dalam beberapa minggu terakhir, atau sekitar sebulan yang lalu. Saya rasa AS hampir kehilangan 1 juta pekerjaan dalam revisi tersebut. Dan jika kita melihat semua data penggajian, kita sebenarnya sedang menyaksikan tren penurunan. Kita memang sedang menyaksikan tren penurunan, dan khususnya di sektor manufaktur, saya pikir pada salah satu bulan, saya tidak yakin apakah itu Juni, Juli, atau Agustus, angka pertumbuhannya bahkan sempat negatif. Jadi kita melihat perekonomian AS yang katanya bisa terus-menerus meminjam dari dunia. Mereka juga menekan rakyatnya sendiri untuk mendapatkan uang. Namun mereka tetap kehilangan lapangan pekerjaan. Mereka terutama kehilangan pekerjaan di sektor manufaktur. Dan pertanyaan besarnya adalah, mengapa? Namun jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Ketika Anda menaikkan tarif efektif di AS saat ini berkisar antara 18% hingga 25% di rentang itu. Tapi tetap saja sangat memberatkan. Jadi jika Anda pergi ke Walmart dan biasanya menghabiskan $100 untuk belanjaan atau kebutuhan lainnya, sekarang Anda harus membayar $120, bahkan $125. Jadi jelas, sisa anggaran Anda, sisa pengeluaran diskresioner Anda harus dikurangi. Dan kemungkinan besar, Anda tidak akan membeli mobil baru, Anda tidak akan membeli traktor baru, bahkan membeli komputer baru pun akan sulit. Jadi banyak dari perusahaan-perusahaan ini, Anda tahu, biaya tenaga kerja mereka juga meningkat. Tarif juga membuat biaya input mereka naik, terutama untuk baja, aluminium, dan tembaga, bukan? Tarif di sana sekitar 20-30%. Jadi biaya mereka naik, sementara permintaan dari masyarakat Amerika rata-rata menurun. Jadi kita melihat tekanan ganda. Dan pada akhirnya, perusahaan-perusahaan ini tidak benar-benar bisa membebankan semuanya kepada konsumen. Mereka harus menanggung sekitar 20-30% dari tarif itu sendiri. Dan itu adalah hasil studi, survei, yang dilakukan oleh Goldman Sachs sendiri, salah satu bank multinasional AS. Jadi sebagai konsekuensinya, cukup jelas apa yang sedang terjadi. Pasar tenaga kerja AS sedang menderita, dan jika ini terus berlanjut cukup lama, akan ada konsekuensi besar. Saya rasa kita sudah berada dalam situasi stagflasi saat ini. Well, the whole point, as I mentioned with Nah, intinya, seperti yang saya sebutkan soal tarif, adalah untuk memberikan keunggulan kompetitif bagi industri domestik. Tapi di sektor-sektor di mana AS sebenarnya tidak punya industri domestik yang bisa diberi keunggulan kompetitif, bagaimana AS menangani hal ini? Misalnya, pada logam-logam penting yang memang tidak bisa benar-benar digantikan oleh AS, tidak peduli, meskipun mereka menerapkan tarif 10.000%.
Jadi apa yang mereka lakukan? Apakah mereka menarik kembali sanksi-sanksi ini? Apakah mereka menanggung tarifnya? Apakah mereka menanggung bebannya? Bagaimana AS menghadapinya? Karena jika memang ada upaya untuk menggantikan impor, tentu saja mereka butuh beberapa tahun dan investasi besar untuk benar-benar bisa menggantikannya. Tapi bahkan untuk melakukan investasi ini, orang pasti ingin ada kepastian. Inilah yang diinginkan para investor. Dan saat ini tidak ada yang bisa diprediksi. Sepertinya hari ini tarif diberlakukan, besok dikurangi. Maksud saya, bagaimana mereka menghadapinya ketika tidak ada industri domestik yang bisa mengambil alih peran yang diblokir atau dikenai tarif pada para importir. Blocking or tariffing the importers. Right. So we have to start from the top here. This is where Trump has Benar. really trapped the US. Jadi kita harus mulai dari atas di sini. Inilah di mana Trump sebenarnya telah menjebak ekonomi AS, bukan? Di satu sisi, AS sedang berusaha melonggarkan kebijakan terhadap Tiongkok. Kita telah melihat banyak pertemuan bolak-balik dengan Scott Bessent. Mereka pergi ke London, Lancaster House, lalu pertemuan berikutnya diadakan di Spanyol. Pada akhirnya, semua itu bertujuan untuk memastikan bahwa Tiongkok akan terus memasok logam tanah jarang ke AS. Dan itu sangat penting. Ilan, kita urun workits with McQueen ang pertahanan. Inugaman di situ semua perusahaan yang terhubung dengan Pentagon, serta di industri semikonduktor. And as well as the semiconductor industry as well. But the big problem is if the US Tapi masalah besarnya adalah, jika AS benar-benar ingin tetap mandiri dalam jangka panjang, mereka tidak bisa terus melakukan ini, tapi mereka terjebak. Ingat apa yang Trump katakan sebelumnya, di awal perang tarif. Seluruh dasar dari perang tarif adalah untuk memindahkan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia kembali ke Amerika Serikat. Dia bahkan mengatakan kepada perusahaan-perusahaan AS yang memproduksi di luar negeri, seperti di Kanada dan Meksiko, kalian harus kembali ke AS, atau stako memerak tarif besar-besaran. Dan ini juga berlaku tentang sumber daya ini. Halintay pasokan logam orang juga. mines, all these rare earth supply chains as well. It's going to be unthinkable if Trump one day comes out. Akan sangat tak terbayangkan jika suatu hari Trump muncul dan berkata, kita akan menghabiskan 100 miliar dolar untuk mengembangkan tambang di Afrika, tambang di Indonesia, atau tambang di entahlah Rusia atau Asia Tengah. Bukan. Itu akan sangat tak terbayangkan bagi basis pendukungnya. Itu akan sangat tak terbayangkan bagi Kongres. Itu akan sangat tak terbayangkan bagi semua orang yang memilihnya dengan alasan mengembalikan lapangan kerja Amerika. Tapi karena alasan itu, mencoba mengembangkan tambang di AS, mencoba membangun rantai pasok di AS, itu memang tidak realistis. Saya rasa ada satu unsur yang disebut neodymium atau semacamnya. Saya sendiri kurang bisa mengucapkannya, tapi sepertinya unsur itu memang digunakan. But I guess it's used. It's a mineral highly demanded by the Department. Ini adalah mineral yang sangat dibutuhkan oleh Departemen Pertahanan atau DoD. Yang benar-benar menarik dari hal ini adalah DoD memberitahu perusahaan ini dan mensubsidi perusahaan tersebut cukup besar bahwa mereka bersedia membeli unsur ini mereka, pasokan ini, dengan harga sekitar $100 hingga $110 per kilogram atau pon atau ton. Saya tidak begitu ingat satuan pastinya. Tetapi mereka mengatakan, kami akan menjamin harga dasar tertentu. Jadi bahkan jika harga pasar mineral itu turun menjadi 60, 50, atau $40, yang memang terjadi sepertinya beberapa bulan lalu, pemerintah AS bersedia menggunakan uang pembayar pajak untuk mensubsidi pembelian mineral tanah jarang ini demi mengklaim bahwa mereka mandiri. Tapi sekali lagi, ini menimbulkan pertanyaan. Apakah ini benar-benar ekonomi pasar bebas? Dan siapa yang benar-benar menanggung biayanya pada akhirnya? Konsumen AS, pembayar pajak AS, dan English AS. The US taxpayer and the US national debt. Well, are they making some headway though by Nah, apakah mereka memang membuat kemajuan dengan memaksa beberapa negara untuk memindahkan produksi mereka ke dalam Amerika Serikat? countries like South Korea? Misalnya, negara seperti Korea Selatan, karena di satu sisi, mereka memberlakukan tarif besar-besaran yang membuat ekspor ke Amerika Serikat menjadi kurang kompetitif dibandingkan dengan mendirikan bisnis di dalam AS. Tapi juga pada saat yang sama, AS menekan banyak, terutama sekutunya akhir-akhir ini,
seperti Taiwan, Jepang, Korea Selatan. Saya rasa di atas semuanya itu adalah negara-negara Eropa. Tapi sejauh mana ada keberhasilan di bidang ini? Jika melihat misalnya studi kasus Korea. For example, the Korean case study. Right. I think we've all seen the ice Benar. raids on Saya rasa Hyundai kita factory. semua sudah melihat penggerebekan ICE di pabrik Hyundai, kan? Itu benar-benar, itu campuran antara absurditas dan penghinaan juga. Dan Anda tahu ketika berbicara tentang perusahaan yang membangun sesuatu di AS, sekarang ada, kalau saya tidak salah, penundaan sekitar 3 bulan agar pabrik baterai bisa beroperasi juga. Jadi saat ini, ada banyak hal negatif terkait memindahkan operasi ke AS. Bukan, Anda harus membayar biaya tenaga kerja yang lebih tinggi. Ada masalah rantai pasokan. Dan sekarang ada kemungkinan penggerebekan di pabrik Anda, serta banyak penundaan. Jadi saya pikir sekutu-sekutu AS benar-benar terjebak di posisi yang sangat-sangat buruk. Mereka tahu bahwa Trump, ya dia akan bertahan selama 3,5 tahun ke depan. Dan siapa yang tahu siapa penggantinya nanti? Who knows who his successor will be? It could be President Vance for the next. Bisa saja Vance menjadi presiden untuk 8 tahun berikutnya. Siapa yang tahu? Jadi seluruh permainan ini bisa terus berlanjut tanpa batas. Saya percaya banyak negara saat ini mencoba menerapkan kebijakan ekonomi ganda, bukan? Mereka harus, saya rasa, mengorbankan sebagian dari ekonomi mereka, sebagian dari PDB mereka, demi menyenangkan Amerika Serikat. Tapi menurut saya, juga penting untuk benar-benar melihat di balik layar. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Apakah bekerja lebih dekat satu sama lain? Apakah memperluas hubungan dengan Eropa? Apakah mereka memperluas hubungan dengan Asia Tenggara? Dan menurut saya, sangat penting untuk melihat bagaimana mereka perlahan-lahan, secara halus, bekerja di balik layar dengan Tiongkok. Karena seperti yang Anda katakan, tidak benar-benar berkelanjutan bagi semua sekutu ini untuk memindahkan segalanya ke Amerika Serikat. Karena kebijakan ekonomi dan kebijakan luar negeri di sana akan sangat fluktuatif. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita selalu bisa sampai pada titik di mana industri Jepang, industri Korea, benar-benar bisa terkikis habis. Semuanya pindah ke AS. Dan bagaimana Anda akan merebutnya kembali nanti? Dan jika AS entah bagaimana menaikkan pajak untuk semua perusahaan ini, sekarang itu menjadi keuntungan besar bagi pemerintahan saat itu, tetapi akan menjadi kerugian besar bagi Anda. Dan tidak ada yang bisa Anda lakukan. Anda memiliki puluhan miliar dolar yang terjebak di sana. Jadi saya pikir sekutu AS, terutama yang di Asia, sedang menghadapi tekanan terbesar, terjepit paling parah sepanjang masa. Squeeze the biggest sandwich of all time. Yeah, this is the problem though, because once this setup. Ya, ini memang masalah. Karena begitu mereka mendirikan kamp di Amerika Serikat, mereka bisa dikenai pajak. Para pekerja mereka bisa dicabut visanya yang penting. Dan maksud saya, jika tujuannya hanya untuk mendirikan mereka di AS, lalu secara bertahap menyerap mereka ke dalam AS agar menjadi milik Amerika dan mempekerjakan pekerja Amerika, itu mungkin hanya akan menjadi keuntungan sementara, saya rasa. Saya juga ingin bertanya kepada Anda tentang perang finansial. Karena kita melihat bukan hanya Bank of China yang mulai mengurangi eksposurnya terhadap utang nasional AS, tetapi juga raksasa teknologi Tiongkok tampaknya mulai menjauh dari dolar AS untuk membiayai operasi mereka. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Apakah ini perkembangan baru atau justru semakin intensif? Bagaimana Anda, menurut Anda, bisa memahami apa yang sedang terjadi? How can you, I guess, make sense of what is happening? Sure. Alright, so the idea of financing Tentu. your company when it Baiklah. comes to emerging Jadi, economy, ide pendanaan perusahaan Anda ketika berbicara tentang negara-negara berkembang seperti Tiongkok, Brasil, atau negara lain, dulu biasanya mengumpulkan dana dalam dolar AS karena 2 alasan utama. Pertama, karena dolar hingga hari ini masih menjadi mata uang cadangan dunia. Anda bisa bepergian ke seluruh dunia dan menggunakannya untuk membeli pasokan dari negara manapun. Namun, akibat tindakan terbaru dari pemerintahan Trump, terutama terkait perang tarif, kita semua skorobrai depresiasi, kekuatan Rosinweni member, Singapore's ketahanan its spending is all, doom waste petrol. Itu banyak varian hiu. a lot of value being lost. Now, you just imagine if you're a Sekarang, bayangkan jika Anda adalah sebuah perusahaan dan ingin meminjam uang.
Hal terpenting yang ingin Anda pastikan adalah menjaga biaya pinjaman serendah mungkin, karena Anda tentu tidak ingin membayar bunga yang tinggi. Bukan? Ini sama seperti mengambil kredit rumah. Mengapa Anda harus membayar bunga 5% jika Anda bisa mendapatkannya dengan 2%? Itu tidak masuk akal. Anda pasti lebih memilih yang 2%. Selain itu, ada juga faktor kekuatan dan stabilitas mata uang. Misalnya, Anda memiliki perusahaan dan meminjam 100 juta. Apakah masuk akal untuk melakukannya jika dalam setengah tahun atau 1 tahun ke depan, daya beli Anda justru turun menjadi 90 juta? Jadi, selain membayar bunga atas utang tersebut, Anda juga sebenarnya mendapatkan mata uang yang lebih lemah. You are actually acquiring a weaker currency. And this is a very big problem, right? Dan ini adalah masalah yang sangat besar, bukan? Jika kita melihat biaya pinjaman AS saat ini, meskipun Federal Reserve, Bank Sentral AS berusaha memangkas suku bunga, jika kita melihat pada ujung kurva yang lebih panjang, artinya imbal hasil obligasi 5, 10, atau 30 tahun, mereka masih tetap cukup tinggi. Banyak di antaranya masih di atas 4%. Namun ketika Anda melihat negara seperti Tiongkok, biaya pinjaman mereka sekitar 1,8% hingga 2%. Jadi, itulah yang disebut setengah biaya carry, yang artinya biaya pinjaman Anda 50% lebih rendah di Tiongkok dibandingkan di AS. Karena hal ini, banyak perusahaan, bahkan negara-negara itu sendiri, melihat situasi ini dan berkata, baiklah, perang dagang ini akan terus berlanjut setidaknya selama 3 hingga 4 tahun ke depan. Federal Reserve akan terus memangkas suku bunga. Jika kita melihat apa yang sedang terjadi, Trump juga menempatkan orang-orang kepercayaannya di Dewan Gubernur Federal Reserve, seseorang bernama Stephen Moore, yang sangat mendukung kebijakan dolar lemah. Dan kita melihat semua faktor negatif ini berdampak pada kekuatan dolar, sehingga mata uang tersebut terpukul. Di sisi lain, ada dilema terkait suku bunga. AS masih belum bisa berhenti belanja. Meskipun mendapat waktu 20 miliar dari pendapat tarif, defisit jelas akan melampaui $2 triliun tahun ini. Jadi, imbal hasil obligasi tidak mungkin turun. Itu sebabnya meminjam melalui pinjam alternatif. Dan dalam kasus Tiongkok, mereka hanya pinjam mau sendiri, yang memang masuk akal. Mengenai topik itu, bagaimana menurut Anda, selain defisit masa depan Amerika Serikat yang terus meningkat, apakah ada upaya untuk mengendalikan utang? Dan apa artinya ini? Apakah negara-negara mulai beralih ke emas? Apakah mereka lebih banyak berdagang dengan mata uang mereka sendiri? Maksud saya, bagaimana Tiongkok serta kekuatan besar lainnya di dunia dapat merespons hal ini? Karena ketika Anda memiliki mata uang cadangan dunia, dolar AS, yang menurun seperti ini, baik dari segi keandalannya, digunakan sebagai senjata, dan utangnya yang berlebihan, tidak ada indikasi bahwa ini bisa dikendalikan kembali. Dan seperti yang Anda katakan, AS, meskipun mendapatkan uang dari tarif impor, tetap saja terus berfoya-foya dalam skala besar. Yang saya kira, sebagian menjadi alasan mengapa Musk keluar dari tim. Ya, jadi saya rasa ketika berbicara tentang mata uang alternatif dan aset alternatif dibandingkan dengan AS, kita mulai melihat dua tren yang jelas, bukan? Dalam hal perdagangan dan keuangan, kita melihat semakin banyak negara menggunakan mata uang lokal mereka sendiri dalam perdagangan bilateral. Di BRICS, ini terutama mengacu pada Rupee, Rubel, dan Yuan Tiongkok, bukan? Ketiga negara ini saling berdagang dan berusaha melewati pasar dolar, karena saat ini memang tidak terlalu dibutuhkan, terutama India, setelah insiden terbaru yang benar-benar membuat negara itu kesal. Dan jika kita melihat negara lain juga, kita bisa melihat mata uang seperti euro terus menguat, dengan banyak permintaan yang masuk ke obligasi Uni Eropa, karena dibandingkan dengan dolar AS, euro dianggap sebagai pilihan yang lebih baik dari dua pilihan buruk. Jadi inilah salah satu cara negara-negara mulai berfungsi dalam perdagangan bilateral saat ini. Sekarang, ketika berbicara tentang aset cadangan seperti emas, aset di mana orang benar-benar menaruh uang mereka untuk menyimpan nilai, kita juga melihat banyak permintaan masuk ke logam mulia.
Jika saya tidak salah, hanya 2 hari atau mungkin seminggu yang lalu, kita mencapai rekor tertinggi baru sebesar $2,370 untuk emas, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita telah melewati rekor tertinggi sebelumnya, yang sudah disesuaikan dengan inflasi. Dan itu benar-benar menunjukkan bahwa daya beli dolar sebenarnya menurun dengan sangat cepat. Karena Anda tahu, 1 ons emas, 1 batangan emas, tidak ada yang benar-benar berubah dari itu, kan? Itu hanya sebongkah logam kuning yang berharga. It's just a lump of yellow metal which is precious. But the problem is the currency where it's being... Tapi masalahnya adalah mata uang yang digunakan, yang utamanya dolar, sedang mengalami penurunan nilai. Jadi banyak negara sekarang menghadapi dilema besar. Mereka harus memilih antara menyimpan mata uang atau aset dari negara yang ekonominya benar-benar berkembang dan di mana ada rasa aman yang nyata, yang saat ini sebenarnya tidak terlalu stabil. Misalnya banyak uang telah mengalir ke pasar Tiongkok. Kita melihat harga saham mereka naik 30 hingga 40%, yang menurut saya adalah pasar bullish yang nyata. Tapi situasi bisa benar-benar kacau antara Trump dan Presiden Xi, dan kemudian semuanya bisa runtuh di kedua pasar secara bersamaan. Jadi kita melihat banyak uang mengalir ke aset alternatif, bukan? Dan seperti yang Anda tahu, salah satu jalur yang tersisa adalah emas. One of the few avenues left is gold. Well, my last question, because you did mention European. Pertanyaan terakhir saya, karena Anda tadi sempat menyebut Eropa. Pertanyaan terakhir saya tentang Eropa, karena sekarang kita mendapat laporan berita bahwa negara-negara Eropa sedang mempertimbangkan sanksi tambahan terhadap Tiongkok. Sebenarnya ada artikel menarik dari Politico di sini. Judulnya luar biasa menurut saya. Kutipannya, Uni Eropa merencanakan sanksi tambahan terhadap Tiongkok. Apakah itu cukup untuk Trump? Judul ini benar-benar menjelaskan semuanya, karena bukan rahasia besar bahwa orang Eropa tampaknya sadar bahwa akan menjadi bencana jika menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Tiongkok. Jelas, ada 2 masalah utama. Pertama, itu akan mengurangi kemakmuran bagi orang Eropa, tetapi juga dengan memutus hubungan dengan kekuatan ekonomi ini, mereka justru akan membuat diri mereka semakin bergantung pada Amerika Serikat. Totes yang merupakan sebuah perjudian. Karena taknya, mereka berharap langkah ini akan Washington menyukai Mia. Dan kemudian mereka akan diberi imbalan berupa perjanjian dagang yang menguntungkan. Jalur alternatifnya sekarang adalah satu-satunya pilihan yang ada, hanyalah Amerika Serikat. Mereka sepenuhnya bergantung pada AS, dan ini terjadi pada saat AS sedang mengalami masalah ekonomi yang serius, dan kini bisa mulai menuntut banyak konsesi. Jadi, ini bisa saja menjadi bumerang, saya kira, jika Amerika memutuskan bahwa sekarang saatnya menguras Eropa demi menjaga agar setidaknya kapal AS tetap mengapung. Namun, dalam hal hubungan antara Eropa dan Tiongkok, apa signifikansinya? Bukan hanya soal sanksi ini, tapi saya menduga Tiongkok tidak akan tinggal diam dan tidak membalas sama sekali, karena ini bisa menjadi presiden buruk. Jadi menurut Anda, apa yang akan terjadi jika Eropa memutuskan untuk terus menempuh jalur ini? Baik, pertama-tama, mari kita bicara dari perspektif Amerika ya. Saya percaya bahwa ini adalah langkah yang sangat menarik dan cukup cerdas dari Trump untuk benar-benar melemahkan Eropa sekali dan untuk selamanya. Jika ada strategi atau langkah yang lebih baik dari ini, saya rasa saya tidak melihat yang lain. Mungkin ini adalah salah satu momen kecemerlangan terakhir dari pemerintahan ini. Mencoba memaksa Eropa untuk keluar dari barisan. Rusia bermaf sebagai skal, dan scoring mencoba mentais Eropa dari Tiongkok. And now they're trying to break ranks with China. And if that really happens, you can just imagine. Dan jika itu benar-benar terjadi, Anda bisa membayangkan Eropa akan menderita, mulai dari inflasi hingga runtuhnya sektor manufaktur mereka. Salah satu alasan mengapa Eropa masih bisa memproduksi barang dan menjualnya ke seluruh dunia saat ini adalah karena banyak bahan baku mereka berasal dari Tiongkok. Sekarang, setelah perang tarif diberlakukan, Eropa saat ini mengharif 20% ketika menjual ke AS, yang berarti mereka harus menurunkan biaya produksi agar bisa memenuhi permintaan konsumen Amerika. Tapi kita tahu, setidaknya dari sisi energi,
Sebenarnya sudah ditekan, at least bukan? on the energy side, you can't really bring down anything else already, right? You've cut off Russia, and you Anda telah memutus hubungan dengan Rusia dan berjanji untuk membeli energi AS senilai 790 miliar yang mahal. Dan itu berarti LNG AS. Jadi bagian energi dari persamaan ini pada dasarnya sudah kacau. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa Anda kendalikan saat ini adalah input lainnya. Apakah itu elektronik, logam tanah jarang, atau bahkan sesuatu yang sederhana seperti plastik. Sekarang, Anda tidak lagi memiliki tambang di Afrika atau di seluruh Asia Tengah. Semua itu sekarang berada di bawah kendali Tiongkok, pengaruh Tiongkok, pengaruh Rusia, atau BRICS. Jejak mereka ada di mana-mana. Jadi dengan memutus hubungan dengan Tiongkok, Eropa akan kehilangan semua bahan baku murah mereka. Dan mereka juga tidak akan bisa membeli panel surya yang terjangkau. And they're not going to buy affordable solar panels as well. They're not going to get affordable cars. They're not. Mereka tidak akan mendapatkan mobil yang terjangkau. Mereka tidak akan benar-benar bisa menghidupkan kembali sektor manufaktur mereka. Jadi menurut saya, apakah China benar-benar akan menghukum mereka, menendang mereka saat mereka sedang terpuruk? Saya rasa tidak, karena Eropa akan terjebak dalam neraka ekonomi mereka sendiri, dan saya rasa tidak ada negara yang benar-benar bisa membuatnya lebih buruk lagi. Karena setelah itu terjadi, China, mereka mungkin akan menutup pasar mereka untuk barang dan perusahaan Uni Eropa. Dan karena itu, kemana lagi mereka bisa pergi? Seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, jika Anda menandatangani perjanjian Faustian, satu-satunya pasar yang tersisa pada dasarnya adalah neraka. Anda harus mengekspor semuanya ke Amerika Serikat. Dan ketika itu terjadi, Trump sekarang memiliki banyak pengaruh. Trump now has a lot of leverage. So even if you punish China, Jadi bahkan jika Anda menghukum Tiongkok dan Trump, berjanji untuk menurunkan tarif menjadi 10%, adakah jaminan di dunia ini bahwa tarif tersebut tidak akan kembali naik menjadi 25%? Karena jika saya adalah Trump, saya selalu bisa berargumen bahwa sekarang Eropa tidak mampu mengekspor ke pasar lain, termasuk Tiongkok atau Asia lainnya, karena dianggap tidak kompetitif bagi mereka. Sebagai Trump, saya bisa saja mengatakan bahwa Eropa sekarang mengalami kelebihan kapasitas, dan mereka membanjiri pasar Amerika. Mereka mengambil pangsa pasar lokal Amerika kita sendiri. Sudah saatnya kita melindungi diri dari gelombang ekspor Eropa ini, dan kita perlu menaikkan tarif terhadap mereka. Dan ini adalah bahaya besar yang menurut saya para pemimpin Eropa, Macron, Komisi, siapapun, Brussels, saya rasa mereka belum benar-benar mempertimbangkan hal ini saat ini. I guess punishing the Europeans. Saya rasa menghukum orang Eropa itu jadi tidak perlu ketika mereka sudah melakukan ini pada diri mereka sendiri. Dan ya, Anda selalu bisa bilang, dunia itu lebih luas. Mereka selalu bisa sedikit bergeser ke India, tapi mereka juga sedang menekan India. Jadi sekarang tampaknya ada upaya untuk memutus hubungan Eropa dari semua pusat kekuasaan. Ya, sekali lagi, seluruh pertaruhan ini didasarkan pada gagasan bahwa Trump akan membalas kesetiaan, bukan memanfaatkannya. Insaikai, nekam pertum yang sangat buruk. Taring Anahaske and the Wigispe. Before we log off, where can people find you? Sure, you can just find me on YouTube. Itu menemi di YouTube. Kami membahas tentang ekonomi, sedikit geopolitik, emas, keuangan, dan investasi. Anda cukup kunjungi YouTube, ketik Seanfoo, SEANFOO, dan Anda bisa memteh youtube.com/SeanFooGold. /SeanFooGold. Ya, luasa. Wah, terima kasih banyak Sean. Selalu menarik berbicara denganmu. Jadi, terima kasih Piyu. Alright. Salah. Terima kasih.